Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Kirana. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Udara lembab Surabaya yang dipenuhi aroma asap knalpot dan rempah-rempah pasar adalah satu-satunya hal yang Mahmud kenal sebagai rumah selama bertahun-tahun. Sebagai perantau dari Bima, Nusa Tenggara Barat, tanah kelahirannya terasa seperti kenangan yang samar, terbungkus kabut nostalgia. 5 tahun sudah berlalu sejak terakhir kali kakinya menginjakkan tanah leluhur. Sekarang, sebuah urusan keluarga mendesak memaksanya untuk kembali. Mahmud berdiri di samping sepeda motornya, Yamaha RX King tua yang setia, menatap adiknya, Karim. Wajah Karim yang lebih muda terlihat lelah, tetapi matanya memancarkan semangat petualangan yang sama seperti yang dirasakan Mahmud. "Kau yakin, Bang? 2 hari 2 malam di jalan?" tanya Karim, suaranya sedikit ragu. Mahmud menepuk pundak adiknya. "Yakin. Lagi pula, ini lebih hemat. Biaya pesawat sekarang bisa untuk belanja di Bima sepuasnya." Karim hanya tersenyum tipis. Biaya adalah alasan utama mereka memilih rute yang sangat melelahkan ini. Menempuh perjalanan darat sejauh lebih dari 1000 km, menyeberangi 3 selat, dan menghadapi medan yang tidak terduga, jauh lebih terjangkau daripada tiket pesawat. Mereka berdua tahu risiko dan tantangan di depan. Namun, rasa rindu akan kampung halaman dan janji kepada keluarga jauh lebih kuat dari rasa takut. Mereka pun memulai perjalanan, menerobos kemacetan Surabaya yang tak pernah tidur. Lampu-lampu kota yang berkelip segera digantikan oleh kegelapan jalanan pedesaan yang menipis. Pukul 22, mereka tiba di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Angin laut dingin menyambut, membawa serta aroma asin dan deru ombak yang memecah pantai. Di sini, perjalanan pertama di atas kapal dimulai. Di atas dek, mereka menyaksikan deretan truk dan kendaraan yang diparkir rapat. Gelapnya lautan di sekitar mereka menciptakan suasana sunyi yang kontras dengan keramaian di darat. Selama penyeberangan menuju pelabuhan Gilimanuk di Bali, Mahmud dan Karim beristirahat sejenak, melepas lelah setelah berjam-jam berkendara. Setelah tiba di Bali, mereka melanjutkan perjalanan melalui jalur darat menuju pelabuhan Padang Bay. Penyeberangan kedua, dari Bali menuju Lombok, terasa sama-sama melelahkan. Mahmud memegang setir motor dengan erat, sementara Karim terlelap di belakangnya, lelah akibat perjalanan yang tak berujung. Langit timur mulai memerah saat mereka mendarat di pelabuhan Lembar, Mataram. Rasa lelah yang menusuk dan punggung yang pegal adalah hal yang wajar. Mereka hanya punya satu pikiran, melanjutkan perjalanan sampai selesai. Mereka tak tahu bahwa kelelahan fisik adalah hal terakhir yang akan mereka rasakan. Mataram menyambut mereka dengan udara yang lebih sejuk. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh dari pelabuhan, mereka akhirnya tiba di rumah Om Hasan, adik dari ayah Mahmud. Sore itu, Om Hasan dan keluarganya menyambut dengan hangat. Aroma masakan khas Mataram memenuhi ruangan, menghilangkan rasa lelah dan lapar yang menumpuk. Mereka makan bersama, berbagi cerita, dan tertawa hingga malam menjelang. Setelah waktu Isya, Mahmud dan Karim berpamitan. Perjalanan mereka masih panjang. Mereka harus melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Kayangan untuk menyeberang ke Sumbawa. Saat mereka bersalaman, Om Hasan menahan mereka. Wajahnya yang semula penuh senyum kini tampak serius, sorot matanya tajam dan penuh arti. "Hati-hati, nak. Di jalan nanti, kalau ada yang mengikuti, lempar saja puntung rokok yang menyala ke belakang." Mahmud dan Karim saling pandang, bingung. "Ingat, jangan sampai kelihatan kalau kalian sadar diikuti. Pura-pura tidak sengaja. Jangan pernah menoleh ke belakang," lanjut Om Hasan, suaranya pelan dan penuh penekanan. Mahmud, yang mengerti maksud Om Hasan tentang keberadaan makhluk tak kasat mata, hanya terkekeh, menganggapnya sebagai lelucon. "Tenang, Om. Kalau ada yang mengikuti, tidak apa-apa. Anggap saja oleh-oleh buat orang bojo," balasnya sambil tersenyum lebar. Om Hasan mendadak mengeraskan rahang. "Jangan bicara begitu, Mahmud. Tetaplah berhati-hati," tegurnya. Sesaat, keheningan canggung melingkupi mereka. Karim merasakan firasat buruk, tetapi Mahmud sudah terlebih dulu mengangguk,
meyakinkan Om Hasan bahwa ia akan berhati-hati. Mereka pun melaju kembali ke jalanan. Pukul 20 malam, suasana kota Mataram berangsur sepi. Motor RX King Mahmud melaju kencang, membelah kegelapan. Awalnya, perjalanan terasa aman. Namun, saat mereka memasuki area yang diapit hutan di kanan dan kiri, suasana mulai berubah. Angin malam bertiup dingin, membawa bisikan-bisikan yang tak jelas. Heningnya jalanan semakin terasa menekan. Karim, yang duduk di belakang, mulai merasa merinding. Perasaannya tidak enak. Bulu kuduknya berdiri tegak, seolah ada kehadiran tak terlihat yang mengintai di belakang mereka. Karim menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa di jalan itu kecuali mereka berdua. Tanpa disadari, firasat buruk yang sempat hadir saat berpamitan dengan Om Hasan kini menjadi kenyataan. "Bang, rokok masih ada? Aku minta satu," bisik Karim, suaranya parau. Mahmud mengernyitkan dahi. Ia tahu adiknya hanya merokok sesekali, itu pun hanya setelah makan. Tiba-tiba ia teringat perkataan Om Hasan, dan celetukan, oleh-oleh, yang ia lontarkan. "Kenapa, Dek? Kita diikuti ya?" tanya Mahmud, suaranya memecah keheningan malam. Karim langsung kesal. Ia tahu bahwa pertanyaan itu merusak segalanya. Om Hasan sudah berpesan untuk berpura-pura tidak sadar, tetapi Mahmud malah terang-terangan mengakui. Nasihat itu kini terasa sia-sia. Meskipun demikian, Karim tetap mengambil sebatang rokok, membakarnya, dan melempar puntung yang menyala itu ke belakang tanpa menoleh sedikit pun. Rokok yang dilempar Karim menyala sesaat di udara malam, percikannya jatuh ke aspal dan segera padam. Tidak ada suara, tidak ada respons, hanya deru motor yang membelah keheningan. Namun, ketegangan di antara mereka semakin pekat. Karim merasa tindakan itu tidak ada gunanya. Nasihat Om Hasan yang mengharuskan mereka berpura-pura tidak tahu sudah terlanjur dilanggar. 10 menit berlalu. Karim yang duduk di belakang merasakan hembusan dingin di tengkuknya. Hawa yang mengikuti mereka terasa semakin dekat, seolah menempel di punggungnya. Rasa penasaran mengalahkan ketakutan, dan dengan keberanian yang teramat tipis, Karim memberanikan diri menoleh ke belakang. Bayangan gelap itu melayang di udara, mengikuti mereka. Bukan, itu bukan bayangan. Sosok itu nyata. Jantung Karim seakan berhenti berdetak. Sosok itu adalah pocong. Kain kafan yang membungkusnya lusuh dan kotor, dengan ikatan di kepala, leher, dan kaki. Hal yang paling mengerikan adalah wajahnya. Mulut pocong itu sobek, membentang dari pipi ke pipi, membentuk seringai tanpa makna. Kedua matanya kosong, hanya 2 lubang hitam yang bolong, seolah menatap langsung ke dalam jiwa Karim. "Bang, ada pocong," bisik Karim, suaranya tercekat. Mahmud yang menyadari perubahan suara Karim langsung bertanya. "Serius, Dad? Ada pocong?" "Iya, Bang. Pocong," jawab Karim, suaranya meninggi. Mahmud segera tancap gas. Motor melaju semakin kencang, membelah malam. Namun, pocong itu tidak tertinggal. Kecepatannya sama dengan kecepatan motor, seolah terbang dengan mudahnya, badannya sedikit condong ke depan seperti Superman yang tak memiliki tangan. "Masih ada?" tanya Mahmud. "Masih, Bang. Masih di belakang," seru Karim. Mereka terus melaju, mengabaikan rasa lelah dan takut. Untungnya, saat mereka memasuki area pelabuhan yang ramai, di tengah kerlip lampu dan kesibukan orang-orang, pocong itu menghilang. Karim menghela napas lega, rasa takutnya berubah menjadi kelegaan yang luar biasa. "Alhamdulillah, Bang. Sudah tidak ada. Seram sekali bentuk pocongnya, jelas sekali aku lihat," kata Karim. Mahmud tidak langsung menjawab. Ia terdiam sejenak, wajahnya mengeras. "Kau hanya melihat pocong, Dad?" "Iya, Bang. Kenapa? Apa yang Abang lihat?" tanya Karim, heran. "Aku juga melihatnya, tapi tidak begitu jelas. Aku lihat dari kaca spion, tapi sekilas, sepertinya ada sosok perempuan. Posisi di bawah kita, seperti terseret sambil memegangi motor." Karim merinding. "Serius, Bang? Aku tidak melihatnya. Yang aku lihat hanya pocong." "Mungkin aku salah lihat," kata Mahmud, mencoba menenangkan diri. "Sudahlah, yang penting kita sudah tidak diikuti lagi. Ayo kita masuk ke kapal."
Mereka naik kapal, melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Pototano, Sumbawa. Di atas kapal, mereka berencana untuk beristirahat. Namun, saat Mahmud hendak memejamkan mata, Karim pamit pergi ke toilet. "Mau pipis dulu, Bang?" kata Karim. "Jangan lama-lama," jawab Mahmud. Karim masuk ke toilet yang jorok dan bau. Namun, saat buang air, ia mendengar suara batuk-batuk yang aneh dari luar pintu. Batuk itu terdengar berat dan terengah-engah, seolah seseorang kesulitan bernapas. Karim mengabaikannya, mengira itu suara orang yang mabuk laut. Tetapi saat keluar, tidak ada siapa-siapa. Suara batuk itu tetap terdengar, tetapi tidak ada wujudnya. Karim segera kembali ke tempatnya, menghindari pikiran-pikiran aneh. Di tempatnya, Mahmud sedang menelepon istrinya. Karim duduk diam di sampingnya, menunggu sang kakak selesai bicara. Setelah telepon selesai, Mahmud tidak langsung tidur. Ia berjalan ke dek kapal untuk merokok. Begitu sampai di sana, ia terkejut melihat Karim sudah berdiri di dek, membelakangi dirinya, menatap ke arah laut yang gelap. "Kok kau sudah di sini, Rim? Perasaan tadi kau di samping abang," kata Mahmud, menepuk pundak adiknya. Karim tidak menjawab. "Kau sudah menelepon keluarga di Bima? Sebentar lagi kita sampai," tambah Mahmud. Karim tetap diam. Mahmud mengira adiknya sedang cuek. Mahmud pun fokus pada rokoknya. Namun, saat ia menyalakan api, Karim tiba-tiba membentak, "Iya." Suaranya kasar dan dingin, sangat berbeda dari suara Karim yang biasa. Mahmud merasa ada yang tidak beres. Saat ia mendongak untuk menegur adiknya, ia melihat sosok yang sama seperti di jalan. Pocong itu berdiri di hadapannya, menggantikan wujud adiknya. Mata bolongnya menatap kosong, bibir sobeknya membentuk seringai yang mengerikan. Mahmud langsung melempar rokoknya ke arah pocong. Rokok itu menembus tubuhnya, tidak meninggalkan bekas. Mahmud lari terbirit-birit kembali ke dalam kapal. Ia melihat Karim sedang tertidur di tempatnya. Ternyata, sosok yang ia temui di dek bukanlah Karim. Pocong itu masih mengikuti mereka, bahkan sampai di atas kapal. Mahmud panik, tetapi memilih diam. Ia tidak ingin Karim ketakutan. Perjalanan masih jauh. Dia hanya bisa berdoa, berharap tidak ada lagi gangguan yang menghampiri mereka. Mahmud memutuskan untuk tidak memberitahu Karim tentang apa yang dialaminya di dek kapal. Perjalanan masih panjang, dan kekhawatiran hanya akan memecah konsentrasi. Yang terpenting sekarang adalah sampai di Bima dengan selamat. Mereka tiba di pelabuhan Pototano, Sumbawa, sekitar pukul 5.30 pagi, saat fajar masih malu-malu menyingsing. Dari sini, mereka hanya perlu menempuh perjalanan darat kurang lebih 5 jam lagi. Karim yang mengambil alih kemudi, mengendarai motor dengan kecepatan penuh. Wajahnya tegam, sorot matanya lurus ke depan. Mahmud di belakangnya merasa heran. "Kenapa buru-buru, Dek? Santai saja. Sudah dekat," tegur Mahmud. "Tidak, Bang. Biar cepat sampai," jawab Karim singkat, tanpa menoleh. Mereka terus melaju. Hingga akhirnya, saat mereka melihat sebuah pom bensin, Mahmud meminta Karim untuk berhenti. Mereka perlu mengisi bensin dan beristirahat sejenak. Karim ragu, tetapi mengangguk. Saat mengisi bensin, seorang petugas SPBU mendekat. "Dari mana, Bang?" tanyanya ramah. "Surabaya, mau pulang ke Bima," jawab Karim. Petugas itu terkejut. "Jauh sekali. Berapa kali naik kapal?" "3 kali, Bang," jawab Karim. "Tapi untung sebentar lagi sampai." Petugas itu mengangguk-angguk. Lalu, suaranya berubah serius, nyaris berbisik. "Maaf, Bang. Tapi kalau saya boleh kasih saran, sebaiknya jangan berhenti-berhenti lagi. Kalau masih kuat, jalan terus." Karim mengerutkan dahi. "Kenapa, Bang?" "Maaf, saya tidak bermaksud menakut-nakuti. Tapi ada yang mengikuti abang. Semakin sering abang berhenti, nanti makin banyak yang mengikuti," bisik petugas itu. Jantung Karim berdegup kencang. Ia langsung teringat kejadian di jalan dan di kapal. "Yang mengikuti pocong, Bang?" Petugas itu mengangguk, matanya membesar. "Iya, Bang." Karim hanya bisa diam, syok. Ia segera membayar bensin dan kembali ke motor,
tidak ingin berlama-lama di sana. Mahmud yang baru selesai dari toilet melihat raut wajah adiknya. "Ada apa?" tanyanya. Karim tidak menjawab. Tanpa menunggu, ia langsung menancap gas. Mereka kembali melaju dengan kecepatan tinggi. Di tengah perjalanan, perut Mahmud mulai keroncongan. "Ayo kita mampir makan dulu, Dek. Aku lapar," pintanya. Karim melambat, melihat sebuah warung di pinggir jalan yang ramai dengan sopir-sopir truk. "Ini, Bang?" Melihat keramaian, Mahmud senang. "Iya, Dek. Ayo kita makan di sana." Karim hendak berbelok, tetapi tiba-tiba ia teringat kembali peringatan petugas SPBU. Ia langsung menancap gas lagi. "Tidak, Bang. Tanggung. Kita makan kalau sudah sampai Bima saja," katanya. "Aku sudah lapar sekali, Rim," keluh Mahmud. Karim bersikeras, "Tahan dulu, Bang. Sebentar lagi sampai." Mereka berdebat sepanjang jalan, tetapi Karim tidak mau menyerah. Tidak lama kemudian, dari kejauhan, mereka melihat warung lain di pinggir jalan. "Tuh, ada lagi warung di situ. Ayo kita mampir," pinta Mahmud. Karim kembali melambat, mendekati warung itu. Ketika semakin dekat, ia dan Mahmud menyadari ada keanehan. Warung itu, truk-truk yang terparkir, bahkan posisi orang-orang yang duduk di dalamnya, semua sama persis dengan warung yang mereka lewati sebelumnya. "Bang, kok warungnya persis sekali?" tanya Karim, suaranya bergetar. "Iya, Dek. Padahal kita sudah berjalan jauh," jawab Mahmud. Mereka sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa menunggu lebih lama, Karim kembali tancap gas. Mereka melaju kencang, meninggalkan warung itu di belakang. Namun, anehnya, setiap 2 kilometer, mereka kembali menemukan warung yang sama, lagi dan lagi. Mereka terjebak dalam lingkaran aneh. Setelah melewati warung itu hingga 6 kali, mereka mulai berdoa dan berzikir. Akhirnya, setelah melewati kilometer ke-7, warung itu tidak muncul lagi. Mereka merasa lega, tetapi kelegaan itu tidak bertahan lama. Kelegaan yang mereka rasakan saat warung hantu itu tak lagi muncul segera tergantikan oleh ketakutan yang lebih dalam. Malam semakin pekat. Langit kelabu di atas kepala mereka terasa menekan, seolah kegelapan itu bukan hanya sekadar malam, tetapi juga sebuah entitas yang hidup. Deru motor Mahmud menjadi satu-satunya suara di tengah keheningan jalanan. Tiba-tiba, ponsel Mahmud berdering. Panggilan masuk dari istrinya, yang juga ibu dari Wawa. Mahmud mengangkat telepon, suaranya mencoba terdengar normal. "Halo, Dek? Kenapa? Kami masih di jalan, ini sudah dekat Bima." Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Mahmud mengira sinyal jelek. "Halo, Dek? Halo?" Ia mencoba lagi, tetapi keheningan itu terus berlanjut. Mahmud hendak memutus panggilan, tetapi sebelum sambungan terputus, sebuah suara perempuan yang bukan suara istrinya terdengar. Suara itu serak dan berbisik. "Kenapa tidak berhenti makan di warung saya? Tidak lapar?" Mahmud terkesiap. Jantungnya berdebar kencang. Ia langsung mematikan ponselnya. Karim, yang menyadari perubahan raut wajah kakaknya, bertanya, "Ada apa, Bang?" Mahmud menggelengkan kepala. "Tidak apa-apa, Dek. Sinyalnya jelek." Mahmud sengaja tidak menceritakan apa yang terjadi. Ia tidak ingin membuat Karim panik, apalagi saat Karim sedang menyetir. Namun, tidak lama kemudian, suara itu kembali. Kali ini, bukan dari ponsel, melainkan dari belakang motor. Suara yang sama, serak dan penuh tuntutan. "Kenapa tidak berhenti makan di warung saya? Tidak lapar?" Karim langsung menoleh, begitu juga Mahmud. Di balik motor mereka, sebuah pemandangan mengerikan menanti. Seorang perempuan duduk dalam posisi ngesot, wajahnya hancur. Kaki kirinya tidak ada. Kaki kanannya mengelupas, seperti terseret di aspal. Tubuhnya memeluk knalpot motor, menempel kuat seperti lintah. Mahmud dan Karim menjerit ketakutan. Karim langsung tancap gas, motor melaju secepat mungkin. Mahmud berpegangan erat pada punggung adiknya, sementara Karim berteriak, "Baca doa, Bang. Fokus, Dek. Fokus." Mereka tidak berani menoleh lagi ke belakang. Mereka tidak tahu apakah sosok itu masih mengikuti atau tidak.
Mereka hanya bisa berdoa, berharap sosok itu menghilang. Mereka terus melaju, membelah malam yang semakin pekat. Langit perlahan-lahan mulai terang, dan barulah mereka berani menoleh. Sosok perempuan itu sudah tidak ada. Mahmud dan Karim menghela napas lega. Mereka telah melewati ujian yang teramat berat, dan mereka tahu, perjalanan ini tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Sekitar pukul 12 siang, mereka akhirnya sampai di Bima, di rumah keluarga. Sepupu-sepupu mereka sudah berkumpul. Mereka disambut dengan hangat, tawa, dan pelukan. Setelah makan bersama, Mahmud dan Karim menceritakan semua kejadian horor yang mereka alami. Salah satu sepupu mereka, Benny, mendengarkan cerita mereka dengan serius. "Kalian sampai diganggu seperti itu, pasti ada kesalahan," katanya. Mahmud menjawab, "Kesalahan apa? Kami tidak melakukan apa-apa." "Mungkin bukan perbuatan, tapi perkataan," balas Benny. "Kalian ingat-ingat lagi, apa yang kalian katakan?" Mahmud terdiam. Ia mulai berpikir. Tiba-tiba, ia teringat celetukannya di rumah Om Hasan. "Aku sempat nyeletuk, kalau ada yang mengikuti, anggap saja oleh-oleh buat orang bojo." Benny mengangguk. "Itu dia. Kalian betul-betul membawa oleh-oleh, kan? Sekarang, lihat ke lapangan sana." Benny menunjuk ke arah lapangan bola yang ada di depan rumah. Mahmud dan Karim melihat ke arah yang ditunjuk Benny. Di pinggir gawam, berdiri sosok pocong yang sama yang mereka lihat di jalanan dan di dek kapal. Pocong itu berdiri diam, menatap mereka. Mahmud dan Karim terkejut, panik. Pocong itu benar-benar mengikuti mereka sampai ke rumah. Mereka tidak tahu harus bagaimana. "Tenang," kata Benny. "Sebelum kalian kembali ke Surabaya, kita mampir ke kakek Basri. Dia bisa membantu." Mahmud dan Karim mengangguk. Mereka hanya ingin kembali ke Surabaya dengan tenang, tanpa oleh-oleh yang mengerikan ini. Perjalanan pulang ke Surabaya terasa berat, bukan hanya karena lelah fisik, tetapi juga beban spiritual yang mereka pikul. Sebelum memulai kembali, Mahmud dan Karim bertekad mampir ke rumah kakek Basri. Jarak tempuh dari rumah sepupu mereka ke rumah kakek Basri hanya sekitar setengah jam. Namun, entah karena kelelahan atau karena kehadiran sosok-sosok yang mengikuti, badan mereka terasa luar biasa berat. Rasanya seperti ada beban tak kasat mata di punggung mereka, menekan bahu dan membuat setiap tarikan napas terasa sulit. Setibanya di rumah kakek Basri, mereka disambut dengan tatapan tenang sang kakek. Tanpa banyak bertanya, kakek Basri menyuruh mereka untuk mengambil wudhu. Ada aura damai yang terpancar dari rumah itu, seolah energi negatif yang mereka bawa tidak mampu menembus batasnya. Setelah berwudu, kakek Basri memulai proses ruqyah. Ia hanya membacakan doa-doa sederhana, tetapi efeknya luar biasa. Mahmud dan Karim merasakan sensasi aneh. Berat di punggung mereka perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh perasaan ringan dan lega. Rasa pusing yang menghantui mereka selama perjalanan juga lenyap. Setelah proses ruqyah selesai, kakek Basri duduk di depan mereka, sorot matanya tajam. "Yang membuat badan kalian berat itu adalah sosok-sosok yang mengikuti kalian. Mereka meminta tumpangan," kata sang kakek, suaranya pelan tetapi penuh wibawa. Mahmud dan Karim saling pandang. Mereka tahu ada lebih dari satu entitas yang mengikuti. Kakek Basri menjelaskan, "Mahmud, kau diikuti oleh perempuan ngesot. Dia marah karena kalian tidak mampir di warungnya." Mahmud merinding. Ia teringat suara perempuan yang berbisik dari telepon dan kemudian muncul di belakang motor mereka. Posisi sosok itu, dia memeluk lehermu, bergelantungan di punggungmu, seperti orang yang digendong. Mahmud terdiam. Ia merasakan sensasi geli di lehernya. Ia tidak menyangka beban yang dirasakannya adalah sosok mengerikan itu. Kakek Basri melanjutkan, "Sedangkan Karim, kau diikuti oleh seorang kakek berusia sekitar 70 tahun. Sosok itu menempel di pundakmu. Dia berasal dari kamar mandi kapal yang jorok." Karim terkejut. Ia teringat suara batuk yang ia dengar saat di toilet kapal. "Jadi, suara batuk itu suara dia, Kep?" Kakek Basri mengangguk. "Ya, dia yang mengeluarkan suara itu." Mahmud dan Karim menghela napas lega. Setidaknya, sekarang mereka tahu dengan siapa mereka berhadapan.
Tapi masih ada satu hal yang mengganjal. Bagaimana dengan pocong itu, kek? Yang mengikuti kami dari jalan sampai ke rumah? Tanya Mahmud. Kakek Basri tersenyum tipis. Sosok itu berbeda. Dia memang mengikuti kalian sampai ke sini karena kata-katamu, oleh-oleh buat orang bojo. Dia adalah oleh-oleh Hemiu. Mahmud dan Karim saling pandang, rasa takut kembali merayap di dada mereka. Tapi tenang, dia tidak akan mengikuti kalian lagi. Dia sekarang sudah menjadi milik orang bojo, dan dia akan tinggal di sini, kata kakek Basri, menenangkan. Dia ada di sana, di lapangan bola, di samping gawang. Kakek Basri meyakinkan mereka bahwa semua entitas, baik perempuan ngesot, kakek-kakek dari kapal, maupun pocong, telah dilepaskan dari tubuh mereka. Mereka bisa kembali ke Surabaya dengan tenang. Meskipun merasa lega, Mahmud tidak bisa menahan rasa merinding. Ia benar-benar membawa pocong sebagai oleh-oleh untuk kampung halamannya. Perjalanan pulang ke Surabaya terasa berat, bukan hanya karena lelah fisik, tetapi juga beban spiritual yang mereka pikul. Sebelum memulai kembali, Mahmud dan Karim bertekad mampir ke rumah kakek Basri. Jarak tempuh dari rumah sepupu mereka ke rumah kakek Basri hanya sekitar setengah jam. Namun, entah karena kelelahan atau karena kehadiran sosok-sosok yang mengikuti, badan mereka terasa luar biasa berat. Rasanya seperti ada beban tak kasat mata di punggung mereka, menekan bahu dan membuat setiap tarikan napas terasa sulit. Setibanya di rumah kakek Basri, mereka disambut dengan tatapan tenang sang kakek. Tanpa banyak bertanya, kakek Basri menyuruh mereka untuk mengambil wudhu. Ada aura damai yang terpancar dari rumah itu, seolah energi negatif yang mereka bawa tidak mampu menembus batasnya. Setelah berwudhu, kakek Basri memulai proses ruqyah. Ia hanya membacakan doa-doa sederhana, tetapi efeknya luar biasa. Mahmud dan Karim merasakan sensasi aneh. Berat di punggung mereka perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh perasaan ringan dan lega. Rasa pusing yang menghantui mereka selama perjalanan juga lenyap. Setelah proses ruqyah selesai, kakek Basri duduk di depan mereka, sorot matanya tajam. Yang membuat badan kalian berat itu adalah sosok-sosok yang mengikuti kalian. Mereka meminta tumpangan, kata sang kakek, suaranya pelan tetapi penuh wibawa. Mahmud dan Karim saling pandang. Mereka tahu ada lebih dari satu entitas yang mengikuti. Kakek Basri menjelaskan, Mahmud, kau diikuti oleh perempuan ngesot. Dia marah karena kalian tidak mampir di warungnya. Mahmud merinding. Ia teringat suara perempuan yang berbisik dari telepon dan kemudian muncul di belakang motor mereka. Posisi sosok itu, dia memeluk lehermu, bergelantungan di punggungmu, seperti orang yang digendong. Mahmud terdiam. Ia merasakan sensasi geli di lehernya. Ia tidak menyangka beban yang dirasakannya adalah sosok mengerikan itu. Kakek Basri melanjutkan, sedangkan Karim, kau diikuti oleh seorang kakek berusia sekitar 70 tahun. Sosok itu menempel di pundakmu. Dia berasal dari kamar mandi kapal yang jorok. Karim terkejut. Ia teringat suara batuk yang ia dengar saat di toilet kapal. Jadi, suara batuk itu suara dia, Kep? Kakek Basri mengangguk. Ya, dia yang mengeluarkan suara itu. Mahmud dan Karim menghela napas lega. Setidaknya, sekarang mereka tahu dengan siapa mereka berhadapan. Tapi masih ada satu hal yang mengganjal. Bagaimana dengan pocong itu, Kek? Yang mengikuti kami dari jalan sampai ke rumah? Tanya Mahmud. Kakek Basri tersenyum tipis. Sosok itu berbeda. Dia memang mengikuti kalian sampai ke sini karena kata-katamu, oleh-oleh buat orang bojo. Dia adalah oleh-oleh Hemiu. Mahmud dan Karim saling pandang, rasa takut kembali merayap di dada mereka. Tapi tenang, dia tidak akan mengikuti kalian lagi. Dia sekarang sudah menjadi milik orang bojo, dan dia akan tinggal di sini, kata kakek Basri, menenangkan. Dia ada di sana, di lapangan bola, di samping gawang. Kakek Basri meyakinkan mereka bahwa semua entitas, baik perempuan ngesot, kakek-kakek dari kapal, maupun pocong, telah dilepaskan dari tubuh mereka. Mereka bisa kembali ke Surabaya dengan tenang. Meskipun merasa lega, Mahmud tidak bisa menahan rasa merinding. Ia benar-benar membawa pocong sebagai oleh-oleh untuk kampung halamannya.
Meskipun kakek Basri sudah meyakinkan mereka, Mahmud dan Karim tetap tidak bisa tenang. Perjalanan pulang ke Surabaya masih panjang. Bayangan-bayangan mengerikan masih menghantui pikiran mereka. Ada pertanyaan yang terus berputar di kepala mereka, apakah mereka benar-benar sudah aman? Setelah berpamitan dengan keluarga di Bima, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini, mereka mengendarai motor dengan hati-hati. Tidak ada lagi kebut-kebutan, tidak ada lagi perdebatan tentang berhenti atau tidak. Mereka hanya ingin cepat sampai di Surabaya. Saat mereka tiba di pelabuhan Pototano, hari sudah malam. Mereka segera naik ke kapal. Mahmud dan Karim duduk di dek, menatap laut yang gelap. Mereka mencoba untuk tidur, tetapi mata mereka terus terbuka, waspada. Setiap suara aneh membuat mereka terlonjak. Mereka tidak tahu apakah itu hanya imajinasi atau ada sesuatu yang lain. Di tengah keheningan, Mahmud berkata, "Aku tidak akan pernah lagi berbicara sembarangan." Karim mengangguk. "Aku juga. Kata-kata punya kekuatan. Kita baru tahu sekarang." Mereka tiba di pelabuhan Lembar, Lombok, saat fajar menyingsing. Perjalanan dilanjutkan dengan motor menuju pelabuhan Padang Bay, Bali. Di sana, mereka kembali naik kapal. Rasa takut mulai mereda, digantikan oleh kelelahan. Mereka berhasil tidur beberapa jam di kapal. Saat mereka akhirnya tiba di Surabaya, hari sudah gelap. Mereka sampai di rumah, disambut dengan hangat oleh keluarga. Mahmud memeluk istrinya, dan Karim memeluk orang tuanya. Mereka tidak menceritakan semua kejadian mengerikan yang mereka alami. Mereka hanya mengatakan bahwa perjalanan itu berat. Mereka tahu, pengalaman itu hanya milik mereka berdua. Malam itu, Mahmud dan Karim tidur nyenyak. Mereka tidak lagi diganggu oleh mimpi buruk. Mereka tahu, mereka sudah aman. Mereka sudah kembali ke rumah. Meskipun cerita ini berakhir, pengalaman itu akan selalu menjadi pengingat bagi mereka berdua. Bahwa setiap kata punya makna, dan setiap ucapan bisa menjadi bumerang. Terutama saat berada di tempat yang tidak seharusnya.